你小子，你知道的太以大欺小，都是误会，全怪在你爷爷的面子上，一个机会清理门户。干掉他！混沌掌，混沌，八绝合一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-52. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 51. Kemarin pedang yang mengarah kepada Xiaoyun malah diambil oleh Jun Senji. Ia tidaklah mau memberikan pedang itu, yang membuat pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Xiaoyun benar-benar mendominasi. Bahkan Jun Senji harus menggunakan tubuh tertinggi yang dia miliki hanya untuk bisa mengimbangi kekuatan Xiaoyun. Tapi sayang sekali semua itu tidak ada gunanya, dan membuat Jun Senji harus kembali kalah dari Xiaoyun. Setelah semua itu, Xiaoyun pun meminta Ao Suang untuk mempertemukan dirinya dengan seorang tetua yang mampu mengubah sebuah pisau menjadi pedang. Alhasil mereka pun bertemu dengan Ao Fang, di mana kemampuannya dalam menempa sangatlah hebat. Xiaoyun pun kembali belajar dengannya, yang membuat Ao Suang kembali dibandingkan oleh gurunya. Setelah semua itu, pisau tadi pun berhasil dimurnikan kembali oleh ketua Ao Fang menjadi sebuah pedang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, Xiaoyun tengah terbang santuy sambil bernyanyi, sampai akhirnya ia pun dikejutkan dengan sebuah fenomena aneh yang muncul. Semua ini berasal dari seorang tetua yang tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Tidak yang berurusan dengannya, Xiaoyun pun memilih untuk pergi. Entah kenapa dia itu sepertinya pernah melihat cara datang semencolok itu, tapi Xiaoyun lupa pernah melihatnya di mana. Namun yang jelas Xiaoyun memilih untuk menjauh saja. Akan tetapi tetua ini memiliki pergerakan yang cepat, jadi sangatlah mudah baginya untuk mengejar Xiaoyun. Hanya saja Xiaoyun tidak tahu mengapa tetua ini mengejar dirinya. Tetua ini pun meminta Xiaoyun untuk mengingat siapa yang telah dia lukai. Tapi sudah terlalu banyak lawan yang Xiaoyun kalahkan. Tetua ini pun kesal dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jun Zantian, tetua suci dari keluarga Jun. Dengan nama keluarga itu, seharusnya Xiaoyun sudah tahu siapa yang telah dia sakiti. Hanya saja Xiaoyun tetap tidak tahu. Jun Zantian berpikir kalau dia hanya berakting saja. Padahal baru beberapa hari dia menyakiti Jun Senji, putra suci dari keluarga Junnya. Pada akhirnya Xiaoyun paham kalau tetua ini ingin membalaskan dendam dari Jun Senji. Sebuah serangan pun mulai dia lancarkan oleh tetua itu kepada Xiaoyun. Ia terlihat tidaklah takut karena ada seseorang yang melindunginya. Sebuah petir pun telah mengarah kepada Jun Senji. Ia pun ketakutan karena serangan barusan berasal dari Kaisar Agung. Ia berpikir kalau ini adalah kedatangan dari penjaga keluarga Dugu. Namun orang yang muncul adalah Lei Zhen. 现在知道，要想对我出手，君家神子君逍遥。不喜欢搞这种肮脏的手段。 Ia pun sadar kalau keluarga Dugu hanya memiliki satu orang suci agung saja, dan dia tidaklah mungkin keluar dari persembunyiannya. Legend saatlah mengenal keluarga Zun. Ia ingat betul bagaimana kala itu dia mengalahkan leluhur keluarga Zun yang adalah kakek dari Jun Zatian. Tapi Zatian ini tidaklah membenarkan hal tersebut, sebab leluhurnya tidak pernah kalah dari siapapun, dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Lei Zhen dari Tanah Suci Kekacauan. Padanya Jun Zatian pun sadar kalau pria di hadapannya bukanlah keturunan keluarga Dugu, melainkan Xiaoyun dari Tanah Suci Kekacauan. Karena ia sudah tahu terlalu banyak, jadi Lei Ju akan menghabisinya. Jun Zatian pun memohon untuk diampuni. Tapi bagi Lei Ju, tindakannya sudah keterlaluan karena berani menantang seorang junior.
Tidak mau menyerah, Jun Jatian kembali memohon karena bagaimanapun ia hanya mencoba memberikan pelajaran kepada orang yang menyerang putra sucinya. Dia berjanji hal ini tidak akan pernah terulang lagi. Untung saja Leju mengingat hubungannya dengan kakaknya. Jadi dia itu akan memberikannya kesempatan hidup dengan cara mengalahkan Xiaoyun dalam pertarungan. Hal ini tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. 你知道的太以大欺小， 都是误会，全怪 在你爷爷的面子上， 一个机会清理门户。 干掉他！ Leju pun membawa mereka berdua ke arena bumi, di mana tempat itu akan menyamakan tingkat kultivasi yang mereka miliki. Selama Jun Jatian menang, maka Leju akan membiarkannya untuk pergi. Sedangkan Xiaoyun kesal dan apa yang telah ketuanya lakukan. Leju meminta Jatian untuk tidak perlu khawatir karena dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sesaat kemudian dia pun menghilang, yang mana pertarungan pun akan segera dimulai. Meskipun kekuatannya telah ditekan, tapi bagi Jatian, ia pasti bisa dengan mudah menghadapinya. Dan Xiaoyun tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Xiaoyun sama sekali tidak takut dan langsung saja mulai melancarkan serangan yang membuat Jatian terkejut. Serangan bertubi-tubi telah Xiaoyun lancarkan dan hal itu pun telah berhasil memberikan tekanan kepada Jatian. Akan tetapi semua itu sama sekali belumlah mampu untuk menumbangkan dirinya. Karena bagaimanapun ini masih mudah dirinya atasi. Jatian pun mulai melancarkan serangan balasan kepadanya. Tapi dengan teknik pedang dugunya, semua itu dengan mudah Xiaoyun patahkan. Bahkan ia mampu kembali melancarkan serangan dengan teknik berpedang miliknya. Awalnya Jatian masihlah mampu menghadapi hal itu, tapi Xiaoyun melancarkan serangan secara terus-menerus, yang tentu menyulitkan dirinya. Pada akhirnya, Jatian pun harus terkena serangan tersebut. Xiaoyun ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Beberapa pedang yang dirinya miliki pun segera dia keluarkan, yang mana kelima pedang itu akan diarahkan kepadanya. Tanpa berlama-lama, Xiaoyun langsung saja melancarkan semua serangan itu kepadanya. Jatian mencoba untuk menahan hal tersebut, tapi seberapa keras pun dirinya mencoba, serangan Xiaoyun terlalu kuat dan pertarungan ini pun telah berhasil Xiaoyun menangkan. Untuk tetua Legend sama sekali tidaklah sadar kalau Xiaoyun bisa menang secepat itu. Ia pun memuji perkembangan yang Xiaoyun miliki, dan ia tidaklah mengecewakan dirinya. Hanya saja ada sebuah petir yang sempat menyambar Xiaoyun. Ini pun membuatnya terkejut. Tapi Leju memberitahu kalau itu bukanlah ulahnya, melainkan ulah dari saudara perempuannya. Xiaoyun pun segera pergi karena dia akan melanjutkan perjalanan lain. Sedangkan Leju menjadi terpukau dan apa yang telah Xiaoyun lakukan. Dia yakin kalau kedepannya Xiaoyun akan menjadi sosok yang sangat kuat. 你小子，你小子又。 Di sisi lain, Jun Senji terlihat kesal karena leluhurnya telah membatalkan pernikahannya. Tapi ini semua terjadi akibat ulah Jun Senji sendiri. Mendengar hal tersebut, Jun Senji pun menganggap ini adalah ulah dari Dugu Xiaobei atau Xiaoyun. Ia akan menunggu pamannya kembali karena ia pasti sudah selesai memberikan pelajaran kepada Xiaoyun. Akan tetapi leluhurnya seketika saja terkejut sebab ada yang terjadi pada bintang takdir Jatian. Ia bisa melihat kalau Jatian telah meninggoy. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Jun Senji terkejut. Sedangkan leluhurnya menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada awalnya Jun Senji tidak ingin memberitahu kakeknya, sampai akhirnya dia pun mengakui kalau dia itu meminta pamannya untuk memberikan pelajaran kepada Dugu Xiaobei. Leluhurnya pun menjadi begitu marah terhadap keluarga Dugu sebab mereka telah berani menghabisi keluarganya. Atas apa yang telah terjadi, maka ia akan membalas perbuatan mereka. Tiba-tiba saja seorang tetua dari keluarga Dugu bersin karena ada yang telah memarahi dirinya. Ia pun berpikir kalau Dugu Baitian telah melakukan sesuatu. Baitian juga bersin, namun dia berpikir kalau Xiaoyun pasti telah merindukan dirinya. Jadi dia pun mempercepat perjalanan pulangnya. Sedangkan leluhur keluarga Jun telah sampai dan meminta Dugu Shan untuk keluar karena dia itu meminta penjelasan darinya. Dugu Shan penasaran siapa yang telah berani membuat masalah di kuil keluarga Dugu.
Leluhur keluarga Jun yang telah termakan oleh amarahnya sendiri berencana untuk menghabisi keluarga Dugu karena mereka itu telah berani menghabisi putranya. Ini tentu saja membuat Dugu-san terkejut. Di saat leluhur itu ingin melancarkan serangan, Dugu-san mencoba untuk menjelaskan kalau sepertinya telah ada kesalahpahaman. Tapi leluhur ini tidaklah peduli dan kembali merapalkan sebuah mantra. Dugu-san terus menjelaskan karena bagaimana mungkin mereka bisa menghabisi keluarga Jun. Bahkan dia itu bersumpah kalau mereka bukanlah yang melakukannya. Leluhur ini tidak percaya dan akan kembali merapalkan mantranya. Namun lagi dan lagi Dugu-san menghentikannya. Yang pada akhirnya mereka berdua pun akan saling bertarung satu sama lain. Dan ini adalah akhir dari season pertama I Can Have Infinity Engagement. 无辜上！军方人，发无辜，敢杀我军家错了！我们家何时杀过你家？什么？大军合一，接下无辜世家的圣人都在家。 Di akhir video, kita diperlihatkan kepada Xiaoyun yang sedang berusaha untuk disadarkan oleh rekannya. Namun Xiaoyun di sana hanyalah sebuah klon yang tidak akan bisa bangun. Alhasil dia pun menyerah untuk membangunkan Xiaoyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada videonya, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.